Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khair wa ibtigha wajhillahi mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para santri baca Quran yang berbahagia di mana saja Anda berada, kembali kita dalam kajian kita yaitu Nahwu dan Sharaf Kitab Muntaha. Alhamdulillah, rangkaian isim kemarin telah kita pelajari bersama-sama ya, secara tuntas insyaallah. Dan apabila masih ada kebingungan atau tidak paham akan masalah-masalah yang lalu, Al-Fakir sangat terbuka untuk ditanyakan baik di grup kelas kita maupun di japri langsung kepada Al-Fakir. Insyaallah akan Al-Fakir jawab sepengetahuan Al-Fakir atau menjadikan referensi jawabannya. Nah, insyaallah kali ini kita akan membahas kepada bab yang baru, ya, bab yang baru yaitu tentang harf, pendalaman tentang harf atau huruf. Ya. Jadi kan kemarin ada fiil, ada isim, ada huruf. Fiil kata kerja, isim kata benda, huruf ini kata yang tidak memiliki makna sebelum digabungkan dengan kata lain. Ya. Kemarin tuh sudah lewat, yang sudah di awal-awal sekali huruf. Jadi huruf ini seperti itu. Ya, jadi kata itu dalam bahasa Arab ada tiga, isim, fiil, dan huruf. Isim kata benda, baik benda itu wujud ataupun abstrak. Fiil kata kerja, dan sisanya adalah harf. Saya ulangi lagi, saya refresh lagi, saya remind lagi bahwasanya harf itu apa. Sebelum kita membahas ke perincian terhadap harf-harf tersebut satu persatu kita sebutkan. Saya ulang lagi. Harf adalah harf atau huruf, ya. Biasanya kita menyebutnya huruf. Yang tepat adalah harfun, ya. Yang tepat adalah harfun. Bahasa kita sekarang harfun. Ya. Apa itu harf? Ya. Harf adalah kata yang tidak bermakna sebelum digabung dengan kata lain. Haraf adalah kata yang tidak bermakna, tidak memiliki makna sama sekali dia sebelum bergabung dengan kata lain. Makanya dia ketika khali, ketika terlepas sendirian saja, tidak ada temannya samping kanan kirinya, satu saja dulu. Contohnya apa? Fi. Dan kita biasa mengartikan fi itu di dalam atau di. Cuman kalau dia sendiri saja seperti ini, huruf harf fi, dia tidak memiliki arti sama sekali. Tidak memiliki arti sama sekali. Lain halnya ketika dia sudah digabung dengan kata yang lain. Misalkan apa? Nimtu fis sariri. Nimtu fis sariri. Aku telah tidur di atas atau di kasur. Aku telah tidur di kasur. Atau fil baiti. Fil baiti. Di dalam rumah. Aku telah tidur di dalam rumah. Atau fil ghurfati. Aku telah tidur di dalam kamar. Kalau saya itu ada sering. Nimtu fil ghurfati. Aku telah tidur di dalam kamar. Ketika digabungkan dengan kata lain, akhirnya dia memiliki makna di dalam. Tapi kalau kata lain itu diganti, maka dia juga akan berubah lagi maknanya. Contohnya apa? Yang sudah lalu contohnya, dakhalat imra'atun an-nara fil hirrati. Dakhalat imra'atun an-nara
roti. Artinya apa? Dakhalat telah masuk atau pasti masuk. Imra'atun seorang perempuan anaro kepada neraka, masuk neraka seorang perempuan fil roti di dalam kucing. Maksudnya apa? Di dalam kucing. Kan nggak jelas kalau kita artikan di dalam, maka kalimatnya tidak mungkin bisa dipahami dengan baik. Tapi kalau kita artikan ternyata di sini adalah karena, sebab atau karena. Dakhalat imra'atun anara fil hirrah. Telah masuk perempuan di dalam neraka karena sebab kelalaiannya mengurus kucing. Atau karena sebab menyia-nyiakan kucing. Atau karena sebab menyiksa kucing. Jadi maksudnya apa? Fi ini pada hakikatnya ketika dia sendiri tidak memiliki makna. Dia baru bermakna ketika bergabung dengan kata lain dan artinya atau maknanya itu sesuai dengan konteksnya atau kata yang menyandinginya, kata yang menemaninya. Lihat kanan dan kiri, baru kita bisa tentukan apa maknanya. Gitu. Itu ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Kata itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda, baik itu wujud bendanya maupun abstrak. Adapun fi'il adalah kata kerja. Lalu haraf yang akan kita bahas sekarang adalah kata yang tidak memiliki makna sebelum dia bergabung dengan kata yang lain. Huruf. Biasa kita menyebutnya dengan kata huruf. Itu barulah kita masuk ke dalam pembahasannya secara lebih terperinci lagi. Jumlah haraf dalam bahasa Arab tidak lebih dari 80 buah. Jadi nggak lewat-lewat 80 buah. Di bawah 80 buah. Masing-masing haraf memiliki beberapa makna yang dijelaskan panjang lebar oleh ulama dalam bahasa Arab. Karena bab ini dimaksudkan hanya sebagai pengantar untuk memberikan dasar bagi pelajar bahasa Arab, maka penjelasan tentang arti masing-masing haraf yang rinci itu belum diberikan. Belum diberikan yang rinci-rinci itu. Jadi misalkan tadi fi, ada fi-nya itu di dalam, ada karena. Misalkan India dan sababiyah misalkan dalam bahasa Arab. Dan lain sebagainya. Banyak, setiap huruf punya maknanya banyak. Cuman satu satuan dari makna itu dari satu huruf, tiap makna dari satu huruf itu tidak dijelaskan dalam kitab ini. Karena tujuan kitab ini hanya pengantar untuk bisa mempelajari nahwu, shorof, yaitu untuk bisa membaca kitab. Nah, pelajar, nih katanya pengarang, pelajar cukup berpegang saja pada arti yang ditunjukkan oleh kamus. Pelajar cukup berpegang saja pada arti yang ditunjukkan oleh kamus. Mana contoh arti yang ditunjukkan kamus tadi? Fi. Kamus mengartikan itu di atau di dalam. Udah pegang itu saja. Padahal bisa jadi maknanya itu karena, sebab, dan lain sebagainya. Jadi pelajar cukup berpegang saja pada kamus dalam memaknai huruf-huruf yang ada. Sambil apa? Sambil memperhatikan konteksnya, atau siapul kalam, atau lihat kanan kirinya dari huruf tersebut. Kayak tadi, dakhalat imra'atun annara fi hirratin atau nimtu fil baiti. Itu kan berbeda makna. Lihat kanan kirinya. Oh, kalau diartikan begini cocok atau tidak? Gitu. Jadi sambil lihat kanan kiri, sambil lihat kamus. Nah, 80 haraf ini dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan berdasarkan fungsi gramatikalnya atau fungsi nahwunya, atau berdasarkan maknanya, atau berdasarkan jumlah huruf yang menyusunnya. Ada 3 berarti ya, berdasarkan fungsi gramatikal, berdasarkan maknanya, artinya, dan berdasarkan jumlah huruf yang menyusunnya. Penyebutan istilah haruf jar, nasab, ataupun jazam dan sejenisnya adalah contoh pengelompokan jar berdasarkan fungsi gramatikal alias fungsi nahwunya. Oh, ala, min, ila, fi, rubba itu huruf jar. Nah, ini pembahasan ilmu nahwu. Fungsi huruf itu sebagai kaitannya dengan ilmu nahwunya, dengan gramatikal bahasa Arab. Adapun penyebutan istilah haraf
harfu nafi, harfu istifhami, harfu tafsirin, harfu nida dan lain sebagainya, itu pengelompokan huruf-huruf berdasarkan maknanya. Ya, misalkan la ahada fil bait, tidak ada seorang pun di dalam rumah. La ahada, la-nya ini harfu nafi. Nah, pengelompokan harfu nafi ini, penyebutannya harfu nafi ini dimasukkan ke dalam pengelompokan berdasarkan makna. Itu. Nah, kalau buku ini, buku Muntaha ini, dia hanya mengadopsi pengelompokan huruf atau haraf berdasarkan jumlah hurufnya saja, jumlah huruf yang menyusunnya. Pengelompokannya di sini lebih mudah bagi pemula. Ya. Seluruh haraf dalam bahasa Arab berdasarkan jumlah hurufnya bisa dikelompokkan kepada 5 kelompok. Yang pertama gampang saja, pengelompokan huruf yang dibentuk dari yang huruf penyusunnya cuma satu huruf saja. Misalkan contohnya ba, ya, ba, bi, ya. Katabtul kitabata, katabtu ad-darsa bil qalami, bi-nya itu satu huruf saja. Ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf dan 5 huruf. Jadi pengelompokan huruf-huruf berdasarkan huruf penyusunnya itu terbagi menjadi 5. Gampang saja. Kelompok 1 huruf, kelompok 2 huruf, kelompok 3 huruf, 4 huruf dan 5 huruf. Insya Allah akan kita bahas satu per satu. Yang pertama kelompok 1 huruf. Kelompok 1 huruf. Haraf yang terdiri dari 1 huruf jumlahnya ada 13 buah. Apa saja? Yang pertama hamzah. Hamzah saja. Hamzah. Nih, hamzah. Hamzah, huruf hamzah. Contohnya apa? Anta Yusuf. Anta Yusuf. Anta Yusuf. Artinya apa? Dan apakah? Apakah engkau Yusuf? Anta Yusuf. Apakah engkau Yusuf? Satu ini. Lalu yang kedua alif. Huruf alif. Contohnya apa? Ya ma'a wa ya usba. Ya ma'a wa ya usba. Mana hurufnya ini? Alif yang panjang. Pada hakikatnya dia harusnya hamzah. Ya ma, air. Cuma digabungkan dengan huruf alif yang artinya mengadu. Wahai air, aduh, wahai rumput. Duhai rumput amboy gitu, kalau nggak diartikan amboy. Ada hamzah, ada alif. Lalu yang kedua ba. Tadi katabtu darsa bil qalami. Bi, dengan. Aku menulis pelajaran dengan pulpen. Lalu yang keempat ada ta. Contohnya apa? Qalat Fatimatu kada. Qalat Fatimatu kada. Telah berkata Fatimah begini dan begitu. Nah, tak ini tak yang setelah qala ini
adalah huruf yang menandakan bahwasanya yang ngomong ini perempuan. Jadi telah berkata seorang perempuan, siapa Fatimah, demikian dan demikian. Tak. Lalu sin atau sa. Contohnya ayat Al-Quran, yaqulu sufaha. Akan berkata orang-orang safih, atau orang safih, orang bodoh. Sin. Lalu yang selanjutnya kita punya fa. Contohnya apa? Badatu bil akli wasyurbi. Aku memulai dengan makan, lalu minum. Apa artinya? Lalu. Lalu kita punya apa lagi selanjutnya? Kaf. Huruf kaf. Itu satu huruf semua. Hamzah, alif, ba, ta, sin, fa, kaf. Contohnya apa? Al-ilmu kan-nur. Kan-nuri. Al-ilmu kan-nuri, ini kafnya. Kan-nuri. Al-ilmu kan-nuri. Ilmu itu seperti cahaya. Kafnya artinya cahaya. Seperti. Kaf seperti. Lalu kita punya apa lagi? Kita punya lam. Contohnya alhamdulillah. 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 Di mana lamnya ini? Lillah. Alhamdulillah. Segala puji lillah, hanya milik Allah. Milik Allah. Nah, lam ini artinya kepemilikan. Atau miliknya siapa? Misalkan Alkitab beli, kitab itu li, punyaku. Jadi atau milikku, milik. Ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 lagi. Oke. Tadi sudah 8, karena ada 13, sisanya 5 lagi yang 10. Untuk mempersingkat, langsung yang ke-20, insya Allah nanti sisanya 5 huruf itu akan dipotongkan di belakang. Sekarang yang 20. Apa? Penyusunnya 2 huruf. Harap yang penyusunnya terdiri dari 2 huruf hijaiyah. Apa saja? Pertama, A. Abdullah. Abdullah. A ini ketika panjang, pada hakikatnya dia ada 2 huruf digabungkan. 2 huruf A, 2 huruf alif digabungkan menjadi Abdullah. Maksudnya apa? Artinya wahai, dia manggil. Wahai Abdullah. Wahai Abdullah. Wahai Abdullah, wahai Abdullah. Manggil dia. Lalu yang selanjutnya, contohnya al. Al ini apa namanya? Alif lam. Alif lam. Dalam ilmu tajwid ada alif lam nomornya, alif lam samsiah. Nah ini dia juga. Contohnya apa?
lafi khusrin. Innal insana, al insana alif lamnya al insana lafi khusrin. Artinya apa? Sesungguhnya al insan. Al sini bisa dimaknakan semua atau semua manusia. Lafi khusrin, sungguh akan ada dalam kerugian. Jadi al-insan reklam ini menunjukkan bahwasanya memasukkan semua orang kepada makna kerugian. Alias artinya semua, semua. Lalu selanjutnya atau ketika bertanya, contohnya apa? Aqaribun, am ba'idun, baituk. Sebenarnya apakah dekat atau jauh? Nah, ini atau ketika bertanya. Rumahmu itu sebenarnya apakah dekat atau jauh rumahmu itu? Nah, am di sini adalah atau. Aqaribun am ba'idun. Apakah dekat atau jauh? Dekat atau jauh rumahmu? Itu yang dua huruf, ya. Alif yang panjang dua huruf, alif lam dua huruf, dan am dua huruf. Semuanya dua huruf. Gitu. Dan banyak lagi contoh yang lainnya, huruf-huruf yang lainnya dikelompokkan dalam huruf dua huruf harap yang terdiri dari dua huruf hijai. Insyaallah semuanya akan saya fotokan beserta contoh-contohnya. Lalu yang ketiga kelompok tiga huruf. Itu dua huruf, yang ketiga kelompok tiga huruf. Contohnya apa? Contohnya kelompok tiga huruf itu misalkan idza. Idza ada berapa huruf? 1 hamzah, 2 zai, 3 alif. Jadi ada 3 huruf. Masuk ke dalam kelompok 3 huruf. Contohnya apa? Idza idza jaa nasrullah wal fath. Bahas selanjutnya fasabbih apa? Idza jaa nasrullah wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih idza, apabila jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah, fasabbih, maka bertasbih. Idza ini huruf yang terdiri dari 3 huruf, haraf yang terdiri dari 3 huruf hijai, hamzah, zai, dan ta. Artinya apabila. Itu yang 3 huruf, dan banyak lagi huruf-huruf yang terdiri dari huruf penyusunnya itu 3 huruf hijai. Insyaallah dipotongkan juga karena banyak sekali. Lalu langsung ke yang keempat, yaitu kelompok haraf yang terdiri dari huruf penyusunnya 4 huruf saja. Contohnya apa? Contohnya illa. Kok illa Ustaz? Illa kan cuma berapa tuh? 2, alif dan lam. Illa. Coba kita perhatikan sama. Illa ini memiliki 4 huruf. Apa saja? Pertama hamzah, hamzah. Kedua ada lam. 2. Ternyata lam ini bertasdid. Suatu huruf yang bertasdid itu maknanya ada 2 huruf yang bergabung di situ. 2 huruf sama yang bergabung di situ. Ketika dipecah menjadi lam.
lam sudah 3. Lalu ada alif ternyata di sini. Illa, ya, alif yang menjadikan dia dibaca mat. Illa. Jadi berapa huruf? Hamzah, lam, dan alif. 4 huruf. 4 huruf. Contohnya apa? Contohnya ayat tadi. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Illa alladziina aamanu. Sungguhnya manusia dalam kerugian illa kecuali. Nah, jadi dia mengeluarkan manusia-manusia yang beriman kecuali orang-orang yang beriman daripada golongan orang-orang yang merugi. Jadi artinya illa itu kecuali, dan dia adalah harap yang tergolong dalam pengelompokan 4 huruf saja penyusunnya. Gitu. Dan masih ada beberapa lagi harap yang tergolong daripada 4 huruf. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 5 huruf. Harap yang terdiri dari 5 huruf berjumlah 1 buah. Harap yang tergolong daripada 5 huruf jumlahnya cuma 1 buah. Apa itu? Yaitu lakinna. Lakinna. Ini ada ininya. Lakinna berapa huruf? Lakinna. Oh, ini 3 Ustaz. Lam, ga, dan nun. Oh, tidak. Coba kita belajar lagi. Pertama kita punya lam. Lam. Kedua kita punya ini alif. Ini namanya alif. Karena dia panjang. Lakinna. Nah, kita punya alif. Kedua kita punya kaf, laki, dan nun. Nunnya ada berapa? Nunnya ada 2. Kenapa? Karena ada tasdidnya. Jadi lagi ketika ada huruf yang bertasdid, itu maknanya dia ada 2 huruf yang sama dan digabungkan. Jadi nunnya ada 2. Jadi kita ulang berapa jumlahnya? Lam, alif, kaf, nun. 5 buah huruf. Maka lakinna digolongkan ke dalam harap yang terkelompokkan kepada kelompok harap 5 huruf hijai penyusunnya. Gitu ya. Itu dia tadi pembahasan tentang huruf-huruf dan pengelompokannya berdasarkan jumlah huruf penyusunnya. Insya Allah sisa daripada contoh-contoh dan huruf-huruf yang belum disampaikan akan Ustaz fotokan karena begitu banyaknya. Dan tugasnya adalah mencari dari semua huruf harap-harap yang akan Ustaz fotokan dan bagikan di grup, cari 5 saja, 5 huruf-huruf yang ada dalam kelompok-kelompok itu, masing-masing 1 kelompok 1 huruf 1, kelompok 2 huruf 2, kelompok 1 huruf 1, kelompok 2 huruf 1, kelompok 3 huruf 1, dan semua. Jadi kan ada 5 kelompok, masing-masing 1, dan diberikan contoh lain yang berbeda dengan apa yang ada di buku. Dan nggak boleh sama dengan temannya yang lain. Jadi cari contoh sendiri. Itu tugasnya sebagaimana biasa dikumpulkan dalam kelompok pengumpulan tugas. Sekian dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.